students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Academy. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang merupakan founder dari ShareFit Gym. Dia adalah Kakak Shirley. Hai, nama lengkapnya Shirley Augusta ya. Kalau misalnya mama papa dan adik-adik di sana kepingin tahu lebih dalam gitu ya, boleh ngintip di Instagramnya ShareFit Gym apa tuh? @sharefit_id. Oke, kalau Kak Shirley-nya sendiri, Instagramnya adalah @shirley_augusta. Nah, Kak Shirley, bagaimana sih perjalanannya sebelum membuka ShareFit? Dengar-dengar Kak Shirley juga atlet SEA Games ya, betul? Ya betul. Dulu waktu SEA Games sih sebenarnya udah di tahun 2019. Oke. Cuman ShareFit itu berjalannya di 2016. Tapi ya itu tadi, kita mulainya dari rumah ke rumah dulu. Awalnya kayak gitu. Sampai kita di 2020 itu dapat tempat di Ruko Puncak CBD. Juga berjalan 3 tahun di situ. Setelah itu baru kita kembangkan lagi di Clubhouse Granatura. Nah, berarti kalau misalnya parents dan students di sini kepingin banget misalnya membership atau menjadi anggota ShareFit, langsung ke Clubhouse Granatura. Juga bisa hubungi di Instagramnya ShareFit. Khusus warga Cambridge maupun dari guru maupun wali murid juga, itu kita ada special price sih. Wah, ada Gitu. special prize. Iya. Kalau Kak Sisil dapat juga nggak Kak Shirley? Dapat juga kalau mau, boleh. Karena udah jadi Surabaya Cambridge School Family ya. Iya. Wow, oke. Untuk Kak Shirley, boleh share pengalamannya sedikit dong ketika menjadi atlet SEA Games, itu cabang olahraganya apa waktu itu? Waktu SEA Games itu di 2017 itu di hoki. Tapi di 2019 saya di floorball. Wow, wait, floorball itu yang mana ya? Floorball itu olahraga yang sebenarnya mirip dengan ice hockey. Cuman beda di perlengkapannya aja sih. Kalau floorball itu lebih ke sticknya, Iya. lebih ke plastik gitu. Oh. Lebih ke karbon juga, fiber gitu. Oh, yang bisa sampai ke belakang gawang itu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian apa yang akhirnya membuat Kak Shirley, oke, saya ingin membuat ShareFit Gym ini. Apa sih visi misi ShareFit sendiri? Kalau visinya sih sebenarnya kita lebih pengen ke dekat sama masyarakat juga ya. Jadi lebih ke ngedukasi masyarakat supaya masyarakat tuh paham sebenarnya olahraga itu tujuannya untuk apa. Karena banyak yang bilang olahraga itu kan gaya hidup. Betul. Sebenarnya olahraga itu lebih dari itu. Lebih arahnya ke kebutuhan hidup. Karena kalau kita bisa sehat, juga nggak mudah terserang penyakit, aktivitas apapun yang mau kita lakukan tuh nggak akan terhambat, kayak gitu sih. Nah, jadi di session kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kak Shirley dan membahas bagaimana pentingnya menjaga kebugaran tubuh sejak dini dan juga jenis-jenis olahraga yang cocok untuk perkembangan anak. Nah, kalau menurut Kak Shirley sendiri, anak-anak usia berapa sih bagusnya mulai untuk berolahraga? Sebenarnya kalau tinggalkan dari olahraga dari umur 1 tahun pun bisa. Oh ya? Iya, cuman mungkin beda di fokusnya aja. Jadi gini, kalau anak setahun kita kenalkan dengan, kan keseharian itu kan juga pasti ada berjalan, ada lompat ataupun itu lari seperti Merangkak begitu itu. ya. Nah, anak usia setahun kan sudah bisa merangkak, bisa berjalan. Jadi sebenarnya kegiatan seperti itu tuh sudah termasuk kegiatan olahraga gitu. Tapi kalau mau lebih difokuskan lagi, itu nanti arahnya mulai di usia 3 tahun. Itu makanya di ShareFit itu kita bagi, ada kategori usianya. Iya. Dari 3 sampai 5 tahun itu ada programnya sendiri. Contohnya seperti kita lebih ke mengenalkan dia itu ke motorik dasarnya, ya seperti jalan, lari, kemudian lompat, merangkak, itu lebih arahnya ke sana. Ketambahan dengan balance, mungkin itu. Nah, kalau untuk olahraga rutin sendiri yang dilakukan oleh anak-anak, apakah ada manfaatnya? Misalnya, kalau di sekolah lebih fokus, kemudian kualitas tidurnya lebih baik, menurut Kak Shirley seperti apa? Pengaruh banget sih kalau menurut saya. Soalnya olahraga itu kan memang kita tuh lebih diarahkan untuk bebas bergerak. Sebenarnya seperti itu. Dan orang tuh kalau bebas bergerak, hormon endorfin itu kan juga bisa muncul seperti itu. Nah, hormon endorfin muncul itu bisa ngestimulus perkembangan sel otak, kemudian juga sirkulasi darah bisa lebih lancar, kemudian juga metabolisme
seperti itu. Jadi sudah pasti berpengaruh di kognitifnya siswa. Karena olahraga apalagi stamina ya, kan fokusnya lebih ke stamina sebenarnya. Olahraga itu yang mulanya seperti Betul. itu. Nah, semakin bagus daya tahan atau staminanya seseorang, itu fokus dan konsentrasinya itu juga bisa lebih tertata lah gitu. Nah, kalau Kak Shirley sendiri kan akhirnya menjadi seorang atlet kan pasti tidak instan ya. Pasti betul. ada kebiasaan yang dipupuk sejak kecil. Nah, menurut Kak Shirley, apakah kebiasaan berolahraga dari kecil ini juga akan memacu atau memunculkan untuk kebiasaan sehat seseorang sampai dia tua nanti? Itu sudah pasti. Kebetulan saya beruntungnya di lingkungan keluarga dulu sih. Betul. Lingkungan keluarga saya itu juga memang orang tua ya, itu sudah suka olahraga juga. Dari kecil memang punya kegiatan olahraga rutin, ya badminton, dan anak-anaknya itu dilibatkan di situ. Apakah Gitu. mama papa atlet juga? Nggak sampai ke atlet, cuman hobi aja. Oke. Gitu. Nah, kalau kita kan tahu ada 4 tipe olahraga ya Kak Shirley. Ada endurance, strength, balance, flexibility. Nah, apakah keempat-empatnya ini harus dilakukan bersamaan ataukah mungkin ada yang harus diprioritaskan atau difokuskan? Kalau misalnya keempatnya sih sebenarnya penting semua. Diharuskan, ya diharuskan. Karena 4 ini sebenarnya lebih ke aktivitas motor skillnya. Motor skillnya olahraga itu yaitu endurance, daya tahan, kemudian strength untuk kekuatan, kemudian ada flexibility untuk kelenturan, juga ke balance gitu. Nah, kalau misalnya harus nggak keempatnya itu, ya harus. Tapi kalau misalnya seseorang itu ada yang tanya kan kadang, mana yang didulukan dulu gitu. Kalau mau didulukan dulu, urutannya ya sudah pasti endurance dulu, karena lebih ke daya tahan, hubungannya dengan kardiovaskular, soalnya lebih ke melatih jantung paru-paru. Dari situ munculnya fit atau sehatnya seseorang, juga lebih ke supaya nggak mudah terserang penyakit, kemudian bisa lebih bisa beraktivitas lama. Itu latihannya dari endurance seperti itu. Nah, kalau untuk kita boleh bagi-bagi sesuai usianya ya. Kalau anak 1 sampai 2 tahun apa? Dari keempat tadi apa yang harus dilatihkan? Kalau anak 1 sampai 2 tahun mungkin kegiatannya hanya sebatas merangkak sama berjalan aja. Oke. Cuman kita di lingkup, ya entah itu lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya yang lain, itu lebih menyarankan ke ya diajak lebih aktif bergerak. Seperti itu. Kemudian kalau lebih spesifiknya itu baru bisa di umur 3 sampai 5 tahun. Nah, apa itu? Kalau di umur 3 sampai 5 tahun itu memang kita lebih fokuskan dulu ke motor abilities, itu lebih ke motorik dasarnya mereka. Jadi dari seperti yang tadi saya bilang, ada berjalan, berlari, melompat, kemudian ada balance. Dari situ kita sudah sering kenalkan ke mereka supaya mereka itu bisa melakukan hal itu. Yang terakhir ada yang namanya motorik, yang split motion, supaya dia itu bisa benar gimana caranya berjalan yang benar itu seperti apa sih, lompat yang benar itu seperti apa sih, kemudian bisa nggak lompat 2 kaki seperti itu, 2 kaki bersamaan gitu. Ya, terkadang posisi-posisi seperti itu kurang tepat ya anak-anak Betul. dalam melakukan, dan itu dampaknya bisa riskan nggak sih sampai mereka nanti tua? Betul banget. Jadi kenalkannya memang lebih dini. Nah, gitu. kalau untuk anak usia 6 tahun ke atas atau remaja? 6 sampai 9 tahun cuman kita kembangkan di segi kita kenalkan agility sama koordinasinya aja gitu. Jadi gimana caranya dia itu bisa merubah arah dengan speed, kemudian juga koordinasi itu untuk mereka itu bisa melakukan satu gerakan dengan melibatkan kaki dan tangan itu secara bersamaan kayak gitu. Nah, Kak Shirley, kan ini kadang kalau saya lihat di sosmed saya ya, ada trennya tuh orang-orang kan pada weightlifting tuh, angkat berat gini-gini, masih usia kecil gitu, tapi udah yang weightlifting. Nah, menurut Kak Shirley, tepatnya di usia berapa anak-anak, terutama remaja pria ya, atau anak-anak laki-laki ini boleh mempelajari weight training? Kalau untuk anak laki-laki boleh weight training, itu sebenarnya sudah dimulai dari umur 7 sampai 8 tahun. Tapi ada tapinya nih, harus tepat secara porsinya, kemudian di awalnya juga tepat. Jadi ya perlu pendampingan khusus, orang yang ahli, supaya satu nggak salah gerakan, kemudian juga biar ngerti porsinya itu seberapa gitu. Karena weightlifting itu sebenarnya bagus untuk pertumbuhan, karena kan semakin kencangnya otot itu juga bisa ngestimulus kepadatan tulang.
banyak sih orang tua itu yang takut banget anaknya itu Iya. latihan beban. Takutnya pendek, Betul. kurang tinggi Betul. gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu mitos. Kenapa mitos? Karena mungkin yang dilihat sama orang tua itu anak-anak yang latihan beban, orang-orang yang latihan beban itu kok pendek-pendek semua Iya. gitu. Sebenarnya banyak faktor di situ. Bisa jadi karena nutrisinya yang kurang, karena nutrisi itu pengaruh satu, kedua juga banyak atlet weightlifting itu yang memang pendek-pendek. Sebenarnya bukan karena mereka itu kebiasaan latihan weightlifting akhirnya dia jadi pendek, itu bukan juga seperti itu. Mungkin keturunan ya. Bisa jadi lebih ke, kan ada talent scouting ya. Kita itu kalau melihat atlet itu pasti kita kan screening dulu, ada talent scoutingnya. Jadi olahraga yang weightlifting itu cocok dihuni dengan orang yang punya karakteristik atau antropometri yang seperti apa gitu. Sedangkan weightlifting itu kan butuh memindahkan beban dari bawah ke atas, dan itu kan ada bebannya juga. Betul. Pasti carinya lebih ke seseorang yang punya bentuk badan itu lebih ke pendek, Compact lah ya. iya, Oh iya. biar lebih iya, cepat iya. pindahnya itu tadi. Itu kan sebenarnya lebih ke strategi Iya, juga iya. gitu. Masuk Sama sih akal. sebenarnya seperti basket juga. Iya. Basket itu kan tinggi tuh ringnya. Mm-mm. Ya pasti kalau mau lihat orang atau mau lihat yang lebih berhasil untuk di bidang itu, ya kita harus cari yang karakteristiknya sesuai dengan olahraga itu untuk nunjang itu tadi. Nah, kalau untuk anak-anak yang ingin berolahraga atau exercise, sebaiknya dalam 1 minggu tuh berapa kali untuk durasinya? Durasinya kalau umum ya, kalau untuk kesehatan aja itu bisa 3-5 kali. Tapi pemula bisa dimulai 2-3 kali. Beda lagi dengan anak-anak yang memang orang tuanya sudah mengarahkan mereka ke profesional, Iya. dia mau ke atlet gitu. Itu sudah memang pemula mesti 3-5 kali, minimal ya 3-4 kali. Tapi kalau bisa ya 5-6 kali dalam seminggu. Wah, Hampir setiap hari. gitu nongkrongnya kapan ya kak ya? Oke, nah gimana cara membuat aktivitas berolahraga ini menarik dan fun, terutama untuk anak-anak Kak Shirley? Kalau untuk anak-anak sebenarnya lebih mudahnya kita gini ya, kembalinya lagi ke usia. Kalau umurnya 3-5 tahun, 6-9 tahun, memang olahraga itu dibikin suasananya harus suasana bermain, harus suasana yang lebih menyenangkan, karena mereka itu lebih banyak dikaitkan dengan bermainnya, supaya mereka itu senang di olahraga tadi. Karena kan kita kenalkan, sebenarnya lebih kita kenalkan kan. Nah, kalau untuk 3-5 tahun, 6-9 tahun, supaya menarik, kita bisa selipkan ke challenge. Jadi lebih ke kompetisi. Juga nggak mungkin latihannya itu one on one gitu. Jadi lebih ke grup. Dalam grup itu tadi kita lebih bikin ke challenge-nya aja, supaya ya itu tadi anak-anak itu bisa ngerasanya, oh aku itu bukan lagi olahraga, Lagi aku main. lagi mainan gitu. Nanti umur 10-12 itu baru kita mulai bisa develop mereka Lebih ke teknik dan ya. lain. Betul sekali, kayak gitu. Baik, kalau untuk sekarang kan sudah banyak Kak Shirley untuk anak-anak yang akhirnya mulai terjun ke profesional, Betul. lebih fokus ke olahraga gitu. Apa sih kendala yang dihadapi? Apakah mungkin kan masih anak-anak, mungkin masih mudi atau apa, dan mungkin juga saran untuk orang tua bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari saya sih gini, memang banyak juga ya kendala yang Cici bilang tuh bener banget. Di kita itu awal mulanya bisa ramai member yang anak-anak itu karena mereka semua yang datang ke kita itu yang sudah posisinya cedera semua. Ada yang cedera ankle, ada yang cedera lutut. Itu karena ya mungkin orang tua itu juga lebih effort daripada anaknya sebenarnya gitu. Banyak sekali orang tua itu yang lebih pengen Ambisius ya? Betul, ambisius banget. Nah, ini yang kita juga seringkali ngedukasi ke orang tua yang anaknya itu dilatihkan di tempat kita. Karena memang awal mulanya semua itu kan mungkin tidak diimbangi dengan edukasi yang cukup gitu. Jadi anak itu ikutin ambisi orang tua sampai hampir setiap hari mereka itu latihan, dan itu tidak difikirkan karena di luar latihannya itu dia kan sudah padat sekali tuh kegiatan di sekolah dan lain-lainnya. Nah, di tempat kita makanya kita sampai punya program khusus untuk membagi sesuai kategori usianya. Itu karena ya itu tadi, permasalahan itu banyak banget loh terjadi, dan hampir semua yang masuk ke kita itu cedera semua. Jadi kita ya, edukasi lah ke orang tua
anak-anak itu umur 3 sampai 9 tahun itu bukan umur yang sudah bisa kita develop, sudah bisa kita forsir. Karena banyak juga yang sudah masuk ke cabang olahraga, terutama basket, itu sudah banyak sekali event. Iya, kayak yang untuk Banyak anak-anak sekali SD ya. Betul, banyak sekali event. Dan itu mereka juga nggak ngerti mungkin dari sekian banyak kegiatan itu, dan anak-anak itu sudah diforsir, perlu yang namanya recovery. Iya betul. Karena otot itu kan juga pasti mengalami kelelahan otot. Nah itu sebenarnya berpengaruh juga gitu. Nah, apa sih yang harus diperhatikan orang tua supaya mereka dapat berolahraga dengan aman? Ya lebih ke satu, ya tahu porsinya anaknya ini sebenarnya minatnya kemana. Iya. Kalau misalnya anaknya memang nggak minat ke basket atau nggak minat ke olahraga manapun, ya kenakannya ke olahraga-olahraga yang sifatnya sederhana saja. Ya itu tadi seperti kita konsultasi dulu juga harus. Konsultasi kita rutinkan olahraga seminggu itu 2-3 kali. Kemudian juga ya nutrisinya sama ya recovery tadi. Lebih ke situ. Kadang orang tua juga banyak yang nggak suka olahraga tapi anaknya dituntut untuk olahraga. Iya bener Itu lagi. banget. Padahal kan harusnya kita memberikan contoh ya Betul. kepada anak-anak. Kalau ya itu tadi seperti keluarga Kak Shirley, kalau misalnya orang tuanya suka olahraga, pasti anak-anaknya dan keluarganya juga akan suka olahraga. Itu moms and dads harus kasih contoh yang baik ya. Nah, Kak Shirley, sekarang kita mau ngobrolin untuk anak-anak yang mager nih, males gerak. Nah, biasanya apa sih yang bikin mereka itu akhirnya malas berolahraga dan malas bergerak? Kalau dari saya pribadi sih mungkin lebih ke lingkungan keluarganya yang pertama. Karena lingkungan keluarga itu yang paling besar perannya di situ. Kalau orang tuanya malas olahraga, nggak biasakan anaknya itu untuk diajak olahraga, itu sudah pasti ya berkesinambungan ke anaknya kayak gitu. Pertama itu, kedua dari ya ini munculnya zaman digital. Anak-anak itu lebih sering ke gadget. Kalau kita juga dari pihak keluarga, kemudian dari lingkungannya juga nggak bisa support untuk dia lebih aktif bergerak, ya akhirnya nanti dia bakal mager. Dan itu sebenarnya serem itu di masa depannya dia nanti. Karena olahraga itu kan bisa buat investasi sebenarnya. Betul. Tapi kalau nggak dikenalkan sejak dini, nggak dibiasakan, ya nanti penyakit itu muncul gitu. Nah, kalau dari Kak Shirley sendiri, menurut pengalaman mungkin murid-murid yang ada di Sharefit, kan anak-anak tuh trennya sekarang sekolahnya full day. Udah padet tuh, dari pagi pulang rumah sore, kemudian ada les yang lain. Gimana cara menyempatkan untuk berolahraga? Kalau dari anak-anak kembalinya tetap ke orang tua sih menurut saya, karena gini, orang tua itu kan anak-anak les, anak-anak kegiatan di luar itu kan orang tua semua yang ngarahkan. Iya betul. Mungkin dia itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang paling terpenting perlu disosialisasi atau diedukasi terkait kesehatan dan olahraga, kaitannya itu ya orang tua. Jadi ya kalau bisa yang diprioritaskan ya olahraga dulu. Ya juga mungkin karena saya ini juga lebih ke olahraga ya, jadi pasti saya lebih prioritas ke olahraga gitu. Karena kalau nggak dibiasakan olahraga, orang tua juga lebih memprioritaskan yang lain. Maksudnya itu nomor dua kan ya olahraga itu. Kan anak itu belum tentu bisa satu, konsentrasinya bisa bagus. Kedua juga daya tahannya dia juga belum tentu bisa bagus. Gampang sakit. Betul. Nah, kalau dia sudah sakit, itu apa bisa kayak kegiatan les atau kegiatan yang lain tuh bisa berjalan kan belum tentu juga seperti itu. Juga di postur. Karena kita tuh sekolah itu sudah pasti lebih banyak duduk. Nanti belum lagi main gadget. Kemudian nanti ketambahan les lagi. Jadi otot-otot sekitar yang menunjang kita itu posisi duduk itu tadi seperti leher, seperti punggung, bahu. Nah itu kan juga perlu dikuatkan gitu untuk menunjang itu tadi. Sebenarnya kalau mau detail lebih ke sana juga. Gitu. Nah, kalau dampaknya untuk anak-anak yang mager ini atau orang yang malas berolahraga itu apa, Kak Shirley? Ya sudah pasti lebih datanya lebih tidak bagus. Tujuannya juga olahraga kan untuk kesehatan juga. Jadi dia lebih mudah terserang penyakit, itu sudah pasti. Gitu sih. Juga ya mungkin konsentrasinya lebih cepat menurun. Karena semakin bagus daya tahan, semakin bagus konsentrasinya juga. Karena setiap orang yang daya tahannya bagus, itu kan tidak mudah kehilangan oksigen juga di dalam otaknya juga. Karena pada waktu kita belajar,
itu darah itu banyak dialirkan di kepala memang, Iya, di betul. otak, karena lagi dipakai untuk berpikir. Begitupun juga sebaliknya ke olahraga. Kalau kita olahraga banyak sekali darah itu dialirkan ke kaki atau ke tangan karena lagi dipakai. Nah akhirnya kan di kepala itu habis, darah itu nggak lebih sedikit lah di sana. Jadi konsentrasi itu bakal menurun. Makanya sebenarnya sekolah jadi kognitif dengan olahraga itu sangat berkesinambungan. Harus selaras. Harus selaras. Tetap harus dilakukan secara bersamaan. Betul. Oke, berarti kalau menurut Kak Shirley, supaya proporsional, apakah mungkin sekolah itu harus mengadakan suatu kegiatan selama 1 minggu itu selain PE misalnya, selain physical education, supaya mungkin untuk bisa membangun kebiasaan sehat dari siswa-siswinya? Ya, sebenarnya kalau di PE itu kan memang sudah ada 1 minggu sekali ya. Iya. Nah itu sebelum kita bicara tentang ada nggak kegiatan, maksudnya tuh perlu nggak kegiatan tambahan selain PE? Sebenarnya lebih tepatnya itu kita benahi dulu PE. Sebenarnya PE di sekolah itu sudah maksimal belum? Maksudnya itu tujuan dari mata pelajaran PE itu sudah tersampaikan atau belum? Sebenarnya seperti itu. Karena kan tujuannya ada PE di sekolah itu kan untuk membiasakan siswa itu berolahraga pertama. Kedua, apakah PE yang sekarang berjalan di sekolah itu sudah membuat siswa itu aktif bergerak selama pelajaran PE itu, seperti itu. Kalau untuk tambahan, ya mungkin dari ekstrakurikuler bisanya. Yang kedua itu lebih ke guru sih kalau saya, karena anak-anak ini kan perlu panutan juga, perlu contoh juga, perlu yang membimbing juga. Kalau misalnya kita lebih fokusnya ke anak-anaknya saja, sedangkan gurunya aja belum kita untuk aktifkan, ya kan, untuk aktifkan ke olahraga, ya agak sulit karena mereka butuh perantara gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih ke ya coba kita evaluasi dulu dari segi mata pelajaran PE di sekolah. Pertama itu, kedua ya mungkin lebih ke menggalakkan teman-teman ini untuk aktif ikut di ekstrakurikuler, karena selama ini kan memang lebih ekstrakurikuler itu lebih banyak ke olahraga kan. Walaupun kadang ada robotik, ada dance, tapi dance itu tetap termasuk olahraga karena dia bergerak. Aerobik ya. Betul. Seperti itu. Ketiga ya itu tadi, gurunya harus disosialisasi. Karena saya yakin sih, guru di sekolah manapun itu enggak semua itu juga mau berolahraga. Betul. Gitu. Mungkin di situ. Nanti kalau gurunya sudah bisa paham tentang tujuannya olahraga itu apa, juga dia pasti bisa kita buatkan activity yang semua, entah itu guru dan siswa itu bergerak. Misalnya di waktu bel sekolah misalnya ada doa dulu gitu. Kemudian setelahnya bisa kita lakuin senam bersama atau stretching bersama lah paling enggak gitu. Untuk membiasakan semua masyarakatnya Cambridge ini, warganya Cambridge ini ya aktif dan paham bahwa olahraga itu penting, seperti itu. Gitu. Ya, betul juga ya. Ya. Nah, menurut Kak Shirley, selain olahraga, apakah nutrisi dan makanan itu juga harus diperhatikan juga? Ya, kalau misalnya nutrisi dan makanan kan sebenarnya sama ya, cuma bedanya kalau kita sudah ngomong nutrisi, itu pasti kita ngomongnya ke zat gizi juga, makro dan mikro. Karena kenapa kok nutrisi itu perlu? Karena gini, kalau kita aktif bergerak, itu kan pasti ada energi atau kalori yang kita bakar atau buang sehari-harinya. Itu berkesinambungannya dengan memang kalori yang masuk ke dalam tubuhnya kita, yaitu pasti makanan. Kalau misalnya makanan dan aktivitasnya kita itu tidak seimbang, sudah pasti terjadi yang namanya overweight. Seperti itu. Nah, kalau misalnya orang overweight, dia bakalan terjadi masalah juga di persendiannya dia, karena keberatan kan, berat badannya keberatan, dia kurang bisa bergerak juga, akhirnya lebih terbatas. Kemudian untuk dia mau bergerak pun nanti bakal muncul masalah di persendiannya mereka masing-masing. Seperti itu. Sebenarnya kesinambungannya antara olahraga dan nutrisi itu lebih ke ya harus seimbang lah supaya tidak overweight. Pertama itu. Kedua, kalau dari segi nutrisinya sendiri itu mungkin lebih ke pola makannya. Jadi apa yang kita makan, jadi makanan itu kan macam-macam yang saya tadi bilang, ada zat gizi kan ada 2 tuh, zat gizi makro dan mikro. Zat gizi apa yang mengandung kalori itu kan zat gizi makro. Nah,
Gizi makro itu ada 3, ada protein, ada karbohidrat, juga ada lemak. Dari 3 ini tadi itu perlu kita pilah juga mana yang harus porsinya kita lebih banyak kan, mana yang harus kita lebih nomor 2 kan, seperti itu. Karena sekarang itu sudah muncul piramida makanan yang baru. Iya. Kalau dulu itu ada karbohidrat, lemak langsung dimasukkan ke dalam situ. Iya. Sekarang piramida makanan yang baru, di tatanan yang paling bawah itu kan berarti porsi yang harus kita makan lebih banyak. Iya. Yang paling bawah itu protein sedang lemak. Sudah bukan karbohidrat lagi ya? Karbohidratnya nanti lebih ke sayur dan buah. Oh. Jadi tatanannya berubah. Kalau kita ikutin piramida makanan yang baru. Jadi ada protein Gimana sedang tuh lemak. Kak Shirley? Kan 4 ya? Iya. Ada 4 tuh, yang paling bawah itu protein sedang lemak. Itu seperti ya dada ayam, kemudian ya intinya daging tanpa lemak, itu maksudnya di sana. Seafood itu juga maksudnya di sana. Kemudian yang kedua itu ada protein omega 3 dan fermentasi. Itu maksudnya ke tahu tempe. Kemudian ke ikan, ke itu apa? Jamur. Iya. Itu karena juga melalui fermentasi. Juga sama seperti tempe. Iya, betul. Gitu. Di atasnya lagi itu ada sayur dan buah. Ini yang ketiga ke atas ya. Betul. Nah, sayur dan buah itu kita bisa ambil karbonya dari sana. Oh. Karena buah itu kan glukosa. Iya. Kalau kita makan itu, dia itu jadi glukosa. Sumber Sayuran energi. juga. Iya. Sayuran juga. Sayuran itu juga lebih banyak karbohidratnya. Iya, betul. Dan vitamin mineral juga ada di situ. Gitu. Yang paling tinggi biji-bijian. Paling atas tuh. Iya, umbi-umbian dan probiotik. Jadi kayak yogurt itu maksudnya di paling atas. Nah, kalau saya nggak salah dulu belajar ya, ada sumber lemak. Itu di mana sekarang, Kak Shirley? Sumber lemak. Sumber lemak tetap maksudnya kita di protein omega 3 sama di protein sedang lemak. Cuman pemilihannya tadi. Di buah pun kita bisa ambil lemak itu. Alpukat ya. Betul, alpukat, karena alpukat itu lemak alami. Di lemak juga bisa kita ambil dari protein yang telur tadi. Putihnya kan kita ambil proteinnya, kuning telurnya kita ambil lemak alaminya. Nah, ini ilmu baru ya. Gitu. Harus Betul. dicatat ini. Oke. Nah, untuk anak-anak yang sudah mulai berolahraga lagi, makanan apa yang wajib dihindari, yang mungkin tidak mendukung kesehatan mereka ketika berolahraga, Kak Shirley? Kalau makanan yang dihindari sih mestinya bukan lebih yang ke dihindari ya, tapi lebih ke selektif aja. Dari segi tadi yang saya bilang, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Dari masing-masing 3 ini mungkin yang lebih dipilih dari situ. Misalnya karbohidrat kita juga ngambilnya yang alami. Alami itu yang seperti apa ya? Yang tadi saya bilang, sayur dan buah. Buah pun sama, dari buah itu lebih diseleksi lagi. Buah yang bagus itu apa sih? Untuk anak-anak apalagi yang dia itu sudah rutin berolahraga. Mungkin kita bisa ambil dari keluarga berry-berry, keluarga apa? Keluarga berry itu seperti ya blueberry, strawberry, kemudian apel, pear. Kalau pisang gimana, Kak? Pisang boleh, pisang boleh itu ya? tinggi serat dan itu karbohidrat bisa masuk di sana. Oke. Juga pisang itu bisa digunakan atau dikonsumsi untuk anak-anak yang mau olahraga tapi sudah mepet dengan jam latihannya. Iya. Itu bisa juga karena dia cepat dicerna, soalnya dia masuknya ke karbohidrat, juga nggak bikin sembelit. Nah, ini jadi kalau misalnya dia pulang sekolah nih mepet banget, kalau mau makan kan sakit perut ya. Betul. Habis itu kita mau olahraga bergerak. Nah, ini bisa nih Betul. dikonsumsi begitu. Iya, betul. Kalau itu memang lebih yang ke agak ringan ya, bukan yang makanan yang terlalu berat supaya nanti nggak mengganggu latihannya juga. Gitu. Nah, Kak Shirley, kan saya sendiri sering dengar ya, kalau orang itu udah menjaga pola makan supaya lebih sehat, lebih nutritious, tapi mereka memilih untuk tidak berolahraga. Nah, apa pendapat Kak Shirley tentang hal itu? Kalau saya sih kurang setuju ya sebenarnya, karena gini, makanan itu kan kita itu makan 3 kali sehari. Sedangkan olahraga itu 1 hari aja belum tentu kita lakukan. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita makan 3 kali, itu pun juga kita nggak pilah-pilah, ya kan? Akhirnya kan dampaknya kan ke kesehatan juga. Soalnya makanan itu pengaruhnya 70% di kesehatannya kita. Gitu, karena gini, kalau misalnya yang tadi Cici bilang gini ya, makan kita tuh sudah jaga makan banget, tapi kita tuh nggak olahraga. Apakah kira-kira kita itu bisa bugar di situ? Belum tentu juga. Soalnya gini, kesehatan sama bugar itu beda.
Iya, apa bedanya? Kalau misalnya kesehatan itu indikasinya kita lihatnya hanya dari fatnya saja. Jadi gini, semakin tingginya lemak dalam tubuh kita, itu semakin buruk tingkat kesehatannya kita. Beda lagi juga dengan kebugaran. Kalau kebugaran itu lebih ke ya tadi kembalinya ke daya tahan. Endurance. Jadi, endurance. Orang itu bisa dikatakan bugar kalau misalnya dia itu bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit tanpa merasa kelelahan, itu baru orang itu dikatakan bugar. Gitu. Jadi kalau misalnya orang sudah jaga makan banget tapi dia tidak pernah melatih kardiovaskularnya ya jantungnya tadi, itu dia tidak akan bisa bugar. Seperti itu. Juga kalau misalnya dia makan, jaga makan misalnya, tapi dia tidak tahu kalorinya dia kalori yang masuk ke tubuhnya itu berapa dan kalori yang kebuang itu berapa. Kalau nggak balance ya tetap kembalinya ke overweight. Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi memandang diri sendiri ya. Oke, apa sih tipsnya untuk orang tua di sini supaya mungkin bisa mengajak anak-anaknya sejak dini cinta dan suka dengan olahraga? Mungkin hal-hal sederhana apa yang bisa dilakukan di rumah, mungkin seminggu sekali waktu family time seperti itu, Kak Shirley? Ya bisa dimulainya dari yang ngajak kegiatan anaknya bareng-bareng. Dari yang paling kecil aja lah, kita main, kan kadang kita ngajak anak-anak itu ke mall. Iya. Sebenarnya ke mall itu kegiatan yang termasuk olahraga juga, karena itu berjalan Ya, betul. Itu satu. Kedua, juga kan kadang ada orang tua yang memperbolehkan anaknya itu main ke time zone. Paling nggak ya barengan lah, ditemenin. Di sana juga ada kayak basket dan lain-lain. Itu coba kenalkan ke anak-anak dan kalau bisa ya diimbangi sama itu gitu. Tapi itu mungkin dari segi praktiknya aja, tapi lebih besar harapan saya itu kalau ke orang tua itu ya lebih ke cari informasi sebanyak mungkin terkait edukasi pentingnya olahraga itu apa sih, dan itu harus dimulai dari orang tuanya dulu, kemudian ajak anaknya itu untuk kebiasaan olahraga sehari-harinya, supaya yaitu tadi semakin sehat kita, semakin bugar kita. Sebenarnya pengaruhnya juga di rentan usia, karena sebenarnya olahraga itu investasi untuk masa tuanya kita, apalagi orang tua yang sudah mendekati ya usia-usia yang 30 atau 40 tahun ke atas, karena kan tidak ada orang tua itu yang tidak mau lama hidup dengan anaknya seperti itu. Itu yang harus dipikirkan dulu dari orang tua. Jadi lebih ke mindset sih kalau menurut saya. Jadi ya yang lebih PR-nya besar itu bukan di anaknya tapi di orang tuanya gitu. Apalagi perempuan itu lebih rentan terserang penyakit. Iya. Juga osteoartritis itu juga lebih banyak dialami sama orang tua. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, kalau orang tuanya nggak bisa kasih contoh atau ajarkan atau biasakan anak-anaknya untuk beraktivitas, untuk aktif bergerak kesehariannya, ya anaknya bakal ikut. Kenapa? Karena gini, banyak sekali orang-orang tuh bilangnya gini, oh aku tuh kurus karena keturunan, aku tuh gemuk karena keturunan, Iya. aku tuh sakit jantung karena keturunan, aku darah tinggi karena keturunan. Sebenarnya tidak juga seperti itu, karena yang lebih bikin keturunan itu ya kebiasaan hidupnya tadi. Misalnya nih, orang tua saya itu rajin, maksudnya itu aktif ya, maksudnya itu suka ngajak anak-anaknya itu olahraga. Jadi kan saya ikut juga olahraga. Kalau misalnya olahraganya rutin, sudah pasti kita itu terhindar dari yang namanya penyakit degeneratif, ya jantung, kemudian peredaran darah, penyakit-penyakit terkait darah lah, seperti itu. Terus overweight, diabetes, kayak gitulah. Banyak banget orang tua yang bilang, loh aku ini diabetes, pasti nanti anakku diabetes. Sebenarnya enggak juga seperti itu. Ada juga orang yang diabetes itu karena pola makannya, dia enggak aktif bergerak, dia suka makan yang manis-manis. Anaknya juga pasti kan ikut kebiasaan orang tuanya, akhirnya karena dia juga melihat. Betul, dan dia juga disiapkan makanannya juga pasti sama. Orang-orang tuanya yang nyiapkan kok, nah mungkin dari kecil anaknya nyiapkan sendiri, masak sendiri. Wow. Betul. Iya. Jadi akhirnya orang tuanya memang sudah diabetes, anaknya juga akhirnya beresiko untuk mengidap yang namanya diabetes karena terbiasa konsumsi yang manis-manis dari awal, dari kecil, kayak gitu. Nah, mindset seperti itu juga yang harus kita edukasi ke orang tua, seperti itu. Nah, terakhir nih Kak Shirley, untuk siswa-siswi dan anak-anak kita yang mungkin sedang menyaksikan podcast ini, boleh dong motivasinya agar mereka lebih semangat untuk aktif bergerak dan berolahraga, silakan. Ya, pesan saya sih ya untuk teman-teman
Cambridge juga wali murid maupun guru, jadi semua warga Cambridge, saran saya kalau bisa ya luangkanlah minimal 1 jam 2 jam lah setiap hari itu untuk beraktivitas, terutama berolahraga. Karena kenapa? Dampaknya itu sangat bagus juga untuk kesehatan dan untuk jangka panjangnya kita. Karena olahraga itu salah satu investasi untuk kita itu bisa hidup di rentan usia yang panjang seperti itu, agar kita tuh terhindar dari sakit penyakit, kemudian juga nggak mudah mengalami cedera, nggak mudah mengalami penyakit yang berisiko untuk kesehatan kita juga, dan bisa juga untuk meningkatkan konsentrasi kita belajar di sekolah. Yang terakhir mungkin yang paling penting, kalau kita sudah sehat dan bugar, semua aktivitas kita yang kita ingin lakukan itu bisa kita lakukan semua. Karena kembali lagi, kesehatan itu nomor 1, bukan gaya hidup, tapi kalau bisa kita jadikan sebagai kebutuhan hidup kita gitu. Wah, oke. Terima kasih banyak Kak Shirley atas waktunya. Sebentar lagi langsung balik ke Sharefit ya. Ya, balik ke Sharefit langsung. Oke, dan pastinya semoga podcast hari ini bisa menyadarkan kita untuk lebih aware lagi tentang betapa pentingnya olahraga, karena berolahraga bukan gaya hidup tapi menjadi kebutuhan hidup. Thank you so much Kak Shirley. Terima kasih udah mau main ke Comfort Session Podcast. Semoga next time bakal ada event atau program kita bisa collab bareng gitu ya, antara Cambridge dengan Sharefit. Boleh ya. Oke, terima kasih Kak Shirley, sukses selalu. Dan pastinya kita juga berdoa untuk kesehatan dan semuanya supaya kita bisa melanjutkan hidup dengan pastinya dengan rentang usia yang lebih panjang. Oke, thank you so much parents and students. Well, see you on the next podcast. But don't forget to subscribe our YouTube channel and watch our other videos. Okay, see you later. Bye-bye!